Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu dari Yonex, yaitu Yonex AKUS. Nah, sebenarnya sih sepatu ini udah lama ya, dan untuk reviewnya juga udah banyak di YouTube. Tapi kebetulan saya pegang ya, saya review aja. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, kita akan timbang dulu untuk bobotnya berapa. Nah, langsung saja kita timbang. Oke, sebentar. Nah, jadi beratnya sendiri di 327 gram ya untuk satu sisi. Nah, kebetulan ini size-nya sendiri 44 ya, jadi agak lumayan besar seperti itu. Dan untuk bobotnya sendiri menurut saya ini masih ringan ya, dan masih enak lah ketika dipakai. Jadi nggak yang terlalu berat-berat amat seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai harga dan juga bahan serta teknologinya. Nah, untuk harganya sendiri mungkin kalian udah tahu ya, kisaran harganya itu di sekitar 290 sampai 300-an lah ya. Jadi lumayan terjangkau seperti itu. Jadi untuk teman-teman pemula ini cocok sih buat kalian karena memang harganya lumayan terjangkau, dan untuk kualitasnya sendiri ini menurut saya bagus seperti itu. Dan untuk bahannya sendiri, nah untuk upper dari sepatu ini dia full tercover dari bahan synthetic leather ya, di sisi bagian depan, sisi bagian dalam, dan sisi bagian luarnya. Untuk meshnya sendiri cuma sedikit ya, dia ada di bagian sini sampai ke melingkar di sisi bagian luarnya sini. Dan untuk di lidah sepatunya juga sama, dia menggunakan bahan mesh seperti ini. Dan untuk teknologinya seperti biasa, tipikal sepatu Yonex di bawah 500.000 dia menggunakan teknologi True Shape. Nah, True Shape ini adalah bentuk dari sepatu ini yang mengikuti kontur kaki kalian, sehingga menurut Yonex itu akan membuat kaki kalian berasa lebih nyaman ketika bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian untuk bahan midsole-nya, nah untuk midsole-nya sendiri ini terbuat dari bahan pylon ya, dan untuk pylonnya ini lumayan tebal sih segini, dan ini juga lembut banget dan juga empuk seperti ini ya. Jadi enak lah ketika dipakai seperti itu. Dan untuk teknologinya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya True Cushion. Nah, True Cushion ini standar lah ya untuk sepatu-sepatu Yonex, dan fungsinya sendiri sudah tentu sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Jadi dia bisa meredam getaran dan juga meredam impact yang terjadi ketika sepatu ini sedang digunakan untuk jumping ataupun landing ya. Jadi otomatis feel kalian akan berasa lebih nyaman dan juga terhindar dari resiko cedera ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian lanjut di bagian outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri sudah tentu dia menggunakan rubber karet non marking seperti ini ya. Nah, dengan teknologi Hexa Grip Sole andalan dari Yonex. Jadi Hexa Grip Sole itu adalah bentuk dari pattern rubbernya ini yang berbentuk heksagonal seperti ini ya. Jadi diklaim oleh Yonex juga dengan bentuk heksagonal seperti ini dia punya grip yang lebih bagus seperti itu. Dan untuk rubbernya sendiri bagian depan dan bagian belakangnya ini terpisah, jadi tipikal sepatu Yonex itu memang sebagian besar seperti ini. Nah, kemudian di sisi bagian tengahnya sini dia ada lubang seperti ini. Jadi di bagian tengahnya ini bukan plat karbon ya, dan juga bukan TPU, tapi dia cuma stiker polos seperti ini. Jadi cuma variasi doang. Nah, jadi itu ya teman-teman mengenai harga, bahan, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai desain keseluruhannya. Nah, untuk desainnya sendiri seperti yang kalian lihat di video, memang untuk sepatu ini di bagian uppernya itu full di cover oleh bahan synthetic leather seperti ini ya. Dan ini ada print embossnya juga, jadi cetakan-cetakannya ini dia kelihatan bagus lah ya, jadi nggak polos untuk synthetic leathernya seperti ini. Nah, di sisi bagian luarnya dia ada logonya AKUS, dan ini untuk logonya ini timbul ya, jadi bagus sih kelihatannya seperti itu. Dan untuk jahitan-jahitannya juga rapi seperti ini ya. Untuk finishing cuttingnya juga rapi ya. Nah, lemannya juga rapi, jadi nggak ada sisa-sisa lem atau apa ya. Jadi enak lah, dengan harga yang terjangkau menurut saya ini untuk finishingnya udah bagus banget seperti itu. Kemudian lanjut di bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini standar lah ya. Jadi untuk insole-nya dia flat polos seperti ini, tapi ini agak sedikit tipis menurut saya. Nah, ini. Dan di bagian tumitnya sini dia ada bantalan lagi ini ya, ditempel seperti ini, dan ini gampang lepas sih. Tapi lumayan lah, harganya lumayan terjangkau seperti itu. Kemudian untuk jahitan di bagian dalamnya juga cukup rapi seperti itu. Nah, dan yang paling enak menurut saya memang untuk spons samping kiri kanannya ini benar-benar tebal nih, segini ya. Jadi benar-benar suportif lah untuk kaki kalian, enak lah dan berasa nyaman ketika dipakai seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian midsole dan juga untuk outsole-nya. Nah, untuk desainnya sendiri menurut saya untuk midsole-nya ini keren lah. Jadi nggak polos ya, jadi dia ada motif-motif seperti ini, jadi kelihatan lebih wah gitu ya. Nah, kemudian untuk outsole-nya sendiri ini benar-benar tebal ya, dan juga solid, dan juga enak sih ketika dipakai di lapangan keramik. Jadi benar-benar lengket seperti itu. Nah, kalian bisa lihat nih untuk tebalnya segitu. Jadi mantep lah menurut saya.
karena memang untuk harganya ini lumayan terjangkau ya. Kalian udah dapet rubber tebal dan juga enak seperti ini udah worth it banget sih untuk dibeli seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman mengenai harga, bahan, teknologi dan juga kualitas finishing dari sepatu ini. Secara overall sih menurut saya sepatu ini recommended dan layak lah untuk dibeli karena memang harganya itu lumayan terjangkau dan juga dia punya build quality dan juga finishing yang bagus, bahannya juga oke, dan juga sepatu ini lentur ya. Nah, seperti ini, jadi enak lah ketika dipakai seperti itu. Dan juga untuk sponsnya di sini ini tebal banget, jadi suportif lah. Jadi bisa mensupport gerakan kalian dengan lebih oke dan juga lebih nyaman seperti itu. Dan juga untuk midsole-nya ini juga tebal banget. Untuk outsole rubbernya juga mantap banget, jadi keset banget dan juga ini tebal banget seperti itu. Jadi menurut saya recommended dan worth it untuk dibeli. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa share video ini, like juga, dan buat kalian yang belum support channel ini jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat update-update terbaru dari channel ini. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.